Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 5. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Equinox musim semi dan titik balik matahari musim panas, semuanya berkembang pesat. Gunung belakang Kisen yang terpencil sudah dipenuhi bunga gunung berwarna-warni. Di suatu tempat terbuka di pinggir danau, Chu Hen tengah berlatih satu set teknik tinju yang sangat hebat. Aura kuat terus-menerus keluar dari tubuh Chu Hen. Aliran udara dalam radius belasan meter menjadi kacau dan terburu-buru. Cabang-cabang pohon dan dedaunan yang gugur di tanah menari-nari di udara. Teknik tinju Chu Hen bagaikan seekor harimau yang melahirkan angin. Teknik itu semulus air yang mengalir. Di dalam keanggunannya, teknik itu bercampur dengan kekuatan tersembunyi. Teknik itu lincah dan tidak kekurangan keganasan. Energi tinju yang dahsyat itu terus-menerus memicu lapisan gelombang udara, lapis demi lapis, memperlihatkan kekuatannya yang besar. Berdengung, tiba-tiba, aura Chu Hen meningkat dan kilatan dingin melintas dari sudut matanya yang tajam. Tangan kanannya yang dibalut dengan energi asal mula yang hakiki, menghantam tanah dengan kekuatan 1000 kati. Tinju astral kegelapan, ledakan. Bersamaan dengan teriakan Chu Hen yang tak bersuara, kekuatan tinju yang dahsyat pun mengalir deras ke bawah. Tanah berguncang terus-menerus, dan retakan yang rapat menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Puing-puing di tanah beterbangan kemana-mana, dan kerikil serta debu dari segala ukuran seperti ngengat yang terkejut, berhamburan ke segala arah. Debu beterbangan dan lumpur berhamburan ke segala arah. Chu Hen menarik kembali esensi sejatinya, dan di antara alisnya, tampak ekspresi terkejut dan gembira. Aku tidak pernah menyangka bahwa tubuh kacau akan memiliki kemampuan seperti itu. Ketangguhan tubuh, urat, dan tulangku jauh lebih kuat daripada 2 bulan lalu. Chu Hen menatap tangannya dan bergumam pelan. Lebih dari sebulan yang lalu, Chu Hen tiba-tiba menemukan bahwa selain tubuh suci murid iblisnya, dia juga memiliki batas garis keturunan misterius lainnya. Setelah menamai garis keturunan itu sebagai tubuh chaotic, Chu Hen menggunakan kekuatan tubuh mata monster suci dengan bantuan Li Wuxiang pada siang hari. Pada malam hari, ia mencoba menggunakan kekuatan garis keturunan tubuh chaotic sendirian. Setelah penelitian yang cermat, ia menemukan bahwa tubuh chaotic dapat memperkuat tubuhnya dalam semua aspek. Dengan bertambahnya kekuatan tubuh fisiknya, kekuatan teknik bela diri yang dilakukannya juga lebih besar dari sebelumnya. Dan ini hanyalah kekuatan tahap awal tubuh chaotic. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa jadinya saat mencapai tahap selanjutnya. Ada sedikit antisipasi di mata Chu Hen. Tidak lama setelah terbangun, ia mampu menyempurnakan tubuh fisiknya dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ini adalah kemampuan yang bahkan tubuh suci murid iblis pada tahap ini tidak dimilikinya. Tentu saja, kekuatan garis keturunan mata iblis sebagian besar tercermin dalam aspek teknik mata. Berdasarkan pemahaman Chu Hen saat ini, jelaslah bahwa tubuh suci murid iblis memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakjubkan. Bagaimanapun, Chu Hen tahu bahwa ia masih memiliki jalan panjang di masa depan. Apakah ia dapat menunjukkan kekuatan sejati tubuh suci di masa depan atau tidak, masih ada proses yang panjang. Sepertinya kamu sudah pulih dengan baik. Pada saat ini, tawa lembut Li Wuxiang terdengar. Chu Hen berbalik dan melihat pria itu dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan mantap ke arahnya. Senior Li, Chu Hen melangkah maju dan menangkupkan tinjunya, sambil membungkuk sedikit. Li Wuxiang mengamati sekeliling yang telah dihancurkan oleh Chu Hen, wajahnya agak tercengang. Bahkan belum 3 bulan dan kau sudah mampu menggunakan kekuatan murid iblis sampai sejauh ini. Bakatmu tidak buruk, tidak buruk. Chu Hen menyentuh hidungnya, sedikit malu. Ngomong-ngomong, saat dia di Shaozong Lege, dia belum pernah mendengar kata-kata lumayan. Pada dasarnya, pujian-pujian itu seperti bakat yang luar biasa, bakat yang luar biasa, dan seterusnya. Namun, jika dipikir-pikir, mudah untuk dipahami. Seorang master dari dunia lain seperti Li Wuxiang telah melihat banyak jenius yang mengerikan. Perkataannya, lumayan, saja sudah merupakan suatu evaluasi yang sangat tinggi. Ini semua berkat bimbingan senior. Li Wuxiang tersenyum tipis. Sebelum dia sempat berbicara, Chu Hen melanjutkan, senior, kamu datang di waktu yang tepat. Aku baru saja akan pergi mencarimu. Oh,
Li Wuxiang memasang ekspresi bertanya di wajahnya. Chu Hen menghela napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, aku akan meninggalkan Gunung Qisen besok." Li Wuxiang sama sekali tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Chu Hen. Dia ragu sejenak, lalu berkata, "Menurut kemajuanmu saat ini, kamu dapat menembus ke mata iblis bintang 1 dalam 3 bulan. Apakah kamu yakin tidak ingin pergi setelah itu? Terima kasih atas niat baikmu, senior." Chu Hen bahkan tidak memikirkannya sebelum menolak. Matanya yang dingin memancarkan sedikit rasa dingin. "Dalam beberapa hari, ujian Provinsi Taifeng akan diadakan. Aku telah mempersiapkan hari ini selama 3 tahun. Dan juga, orang-orang yang telah menyakitiku, aku harus membuat mereka membayarnya." Mata Li Wuxiang menyipit. Dengan bakat Chu Hen, perguruan bela diri mana yang tidak akan bertarung untuknya? Namun, apa yang terjadi sebelumnya telah meninggalkan simpul di hati Chu Hen. Jika dia tidak melepaskan simpul ini, itu akan berdampak signifikan pada kultivasi Chu Hen di masa depan. Li Wuxiang tidak mencoba membujuknya lagi. "Mengenal satu sama lain adalah takdir. Aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu." Saat Li Wuxiang berbicara, dia mengeluarkan selembar batu giok. Ini, hanya mereka yang memiliki garis keturunan mata iblis yang dapat membaca keterampilan bela diri dan metode kultivasi dalam lembaran giok ini. Namun, sebagian besar keterampilan bela diri dan teknik kultivasi mengandung batasan. Anda hanya dapat membacanya setelah kultivasi Anda telah mencapai tingkat yang sesuai. Li Wuxiang menyerahkan slip giok itu kepada Chu Hen. Sambil memegang batu giok tebal di tangannya, hati Chu Hen dipenuhi rasa terima kasih yang tak terlukiskan. Menyelamatkan hidupnya, menghilangkan keraguannya, mengajarinya keterampilan, dan memberinya harta karun. Chu Hen mengepalkan tangannya, lalu berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Junior berterima kasih atas kebaikan hati senior. Chu Hen pasti akan mengukir kebaikan hati senior di hatiku. Jika ada hari di masa depan, aku pasti akan membalasnya. Silakan berdiri." Li Wuxiang membantu Chu Hen berdiri dari tanah dan tersenyum hangat. "Kita akan bertemu lagi di masa depan." Setelah mengatakan itu, Li Wuxiang mengangkat tangan kirinya. Titik cahaya keemasan yang terang berkedip-kedip di ujung jari telunjuknya. Li Wuxiang dengan santai menjentikkannya, dan titik cahaya keemasan itu memasuki dahi Chu Hen seperti kunang-kunang. "Senior, kamu." Chu Hen menatapnya dengan bingung. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. "Ini adalah segel yang khusus kubuat untuk tubuh suci mata iblismu. Saat kau menggunakan kekuatan mata iblis secara normal, warna matamu tidak akan banyak berubah. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud?" Junior mengerti. Chu Hen menganggukkan kepalanya dengan serius dan setuju. "Junior pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang batas garis keturunan mata iblis dan dirimu. Kamu sangat pintar." Li Wuxiang tampak terkesan. "Tubuh suci mata iblis sangatlah penting. Jika berita tentangmu yang memiliki garis keturunan mata iblis tersebar, kau tidak akan pernah merasa tenang. Kau harus tahu ini." "Ya, kalau begitu, istirahatlah yang cukup hari ini dan turun gunung besok pagi." Li Wuxiang melambaikan lengan bajunya, memamerkan sikap seorang master dari dunia lain. "Terima kasih, senior." Meskipun mereka baru saling kenal kurang dari 3 bulan, rasa terima kasih Chu Hen terhadap Li Wuxiang bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan dalam beberapa kata. Hanya anugerah penyelamat hidup ini saja sudah cukup bagi Chu Hen untuk diingat sepanjang sisa hidupnya. Pada malam hari, setelah makan malam dengan Li Wuxiang dan mengobrol menyenangkan, Chu Hen kembali ke kamarnya. Melihat kamar yang telah ditinggalinya selama hampir 3 bulan, suasana hati Chu Hen agak suram. Pada saat yang sama, memikirkan hal-hal dan orang-orang yang akan dihadapinya ketika kembali ke kota api besok, cahaya dingin melintas di mata Chu Hen. Kemudian, Chu Hen tidak berbaring untuk beristirahat, tetapi mengeluarkan slip giok yang diberikan Li Wuxiang kepadanya. Sambil memegang batu giok itu di telapak tangannya, dia merasakan perasaan nyaman yang kokoh. "Masih ada beberapa hari perjalanan dari Gunung Qisen ke kota api. Aku bisa belajar seni bela diri selama dalam perjalanan." Setelah berbicara, Chu Hen membuka gulungan batu giok itu. Namun, ia melihat bahwa gulungan batu giok itu kosong sama sekali. Tidak ada kata-kata sama sekali. Dengan sebuah pikiran, Chu Hen mengerahkan kekuatan pupil iblis di dalam tubuhnya. Sensasi terbakar samar melonjak ke matanya, dan pupil Chu Hen segera bersinar dengan kilau ungu yang samar. Seperti apa yang dikatakan Li Wuxiang sebelumnya, segel yang dia pasang dapat mengubah warna mata iblis. Kecuali seseorang menatap mata Chu Hen dari jarak dekat, mereka hanya akan dapat melihat cahaya ungu redup. Dalam keadaan normal, akan sulit untuk diperhatikan. Tentu saja segel ini tidak akan berpengaruh pada kekuatan tubuh suci mata iblis.
Berdengung-berdengung. Pada saat ini, kepingan giok kosong di depan Chu Hen memancarkan fluktuasi kekuatan aneh. Pupil mata Chu Hen sedikit mengecil, dan dia segera menyuntikkan jejak kesadaran ke dalam slip giok itu. Ledakan. Chu Hen hanya merasakan kilatan cahaya putih, dan kesadarannya ditarik oleh semacam kekuatan. Detik berikutnya, di depan mata Chu Hen, sebuah bola cahaya aneh melayang. Cahaya itu seukuran kepalan tangan, dan terbagi menjadi dua warna. Sebagian besar berwarna merah, dan hanya sedikit yang berwarna emas. Chu Hen memahami bahwa setiap bola cahaya mewakili keterampilan bela diri atau metode kultivasi. Dia hanya bisa mempelajari teknik bela diri yang berwarna emas. Adapun keterampilan bela diri dan metode kultivasi yang memancarkan cahaya merah, mereka hanya bisa diperoleh ketika kultivasi seseorang telah mencapai tingkat yang sesuai. Chu Hen menghela napas dalam hati. Senior Li benar-benar bijaksana. Tanpa penundaan, Chu Hen melesat menuju dua bola cahaya keemasan yang paling dekat dengannya. Saat dia menyentuh kedua bola cahaya itu, dua informasi berbeda muncul dalam pikiran Chu Hen. Langkah naga berkeliaran biduk besar, teknik gerakan yang berasal dari susunan 7 bintang biduk besar. Bergeraklah mengelilingi 7 bintang, dan lincahlah seperti naga yang berenang. Penguasaan agung, datang dan pergi seperti angin, dan jadilah seperti hantu. Telapak tangan penghancur gunung air terjun besar, teknik telapak tangan yang menggabungkan kekuatan dan kelembutan. Kumpulkan kekuatan esensi sejati di kedua telapak tangan, dan serang dalam sekejap. Ada kelembutan dalam kekerasan, dan kekuatan eksternal bercampur dengan kekuatan tersembunyi. Sulit untuk bertahan melawannya. Menerima informasi dalam pikirannya, Chu Hen bahkan lebih terkejut. Teknik bela diri yang diberikan senior Li Wuxiang kepadanya sungguh luar biasa. Misalnya, telapak tangan penghancur gunung air terjun besar jelas lebih baik daripada teknik bela diri terkuat yang telah dikuasainya, tinju aura gelap 7 pembunuh. Hati Chu Hen dipenuhi dengan harapan. Bola-bola cahaya merah yang berkedip itu memiliki teknik bela diri tingkat berapa? Setelah sedikit menenangkan hatinya yang gelisah, Chu Hen segera memilih 2 teknik bela diri, langkah naga jelajah biduk besar dan telapak tangan penghancur gunung air terjun besar. Meskipun hanya tinggal beberapa hari hingga penilaian Provinsi Taifeng, Chu Hen masih yakin bahwa ia dapat menguasainya dengan bakatnya yang luar biasa. Selain itu, ada 2 kekuatan garis keturunan, tubuh suci murid iblis dan kekuatan caotik. Malam berlalu dengan cepat. Di pagi hari, kabut pagi di hutan terasa dingin menusuk tulang. Senior Li, Chu Hen pergi dulu. Jika saya punya waktu di masa mendatang, saya pasti akan kembali berkunjung. Pergi. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Di jalan beraspal batu biru menuruni gunung, sosok Chu Hen berangsur-angsur menjauh. Li Wuxiang menatap sosok pemuda yang berangsur-angsur memudar, dan matanya yang dalam dipenuhi dengan kerumitan yang tak terlukiskan.